Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yani Rahman Wijilestari, and now I want to explain you about gerund. Banyak kan dari teman-teman masih bingung apa sih gerund itu? Jadi di sini Yani akan menjelaskan tentang apa itu gerund dan kapan kita bisa menggunakan gerund. Definition of gerund. Gerund is the ing form used as noun. The gerund has the same form as the present participle of ing. The difference between the present participle and the gerund is a noun, while the present participle is an adjective. Gerund adalah bentuk dari verb ing yang digunakan sebagai kata benda seperti sleeping, drinking, and watching. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kata kerja bentuk pertama atau verb one ditambahkan dengan ing menjadi kata benda, dan inilah yang disebut dengan gerund. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kinds of gerund. Kinds of gerund maksudnya yaitu jenis-jenis gerunds. Sebenarnya jenis-jenis gerunds ada banyak, tetapi saya hanya menjelaskan 3 jenis gerund. Yang pertama yaitu gerund as subject. Maksudnya di sini gerund yang difungsikan sebagai subjek yang memiliki arti bentuk verb ing yang difungsikan sebagai kata benda namun diposisikan sebagai subjek. Contohnya, drinking coffee is my hobby. Reading makes me know about many things. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang contoh nomor 1. Drinking coffee is my hobby. Mengapa kata drinking di sini disebut gerund sebagai subjek? Karena letak drinking berada di sebelum kata kerja. Lalu kata kerjanya di sebelah mana? Kata kerjanya yaitu is. Is di sini adalah kata kerja dan sebelum kata kerjanya merupakan subjek. Kesimpulannya, misal ada verb ing yang terletak sebelum kata kerja, berarti itu disebut sebagai gerund as subject. Yang kedua yaitu an object of preposition. Maksudnya di sini gerund setelah preposisi atau kata depan. Biasanya yang namanya kata depan selalu diikuti oleh kata benda. Ketika kita membutuhkan kata kerja setelah preposition, maka kata kerja tersebut harus ditambahkan dengan ing. Jadi kata kerja yang ditambahkan ing bisa kita sebut sebagai gerund. Contohnya, after eating, I wash my hand. After di sini sebagai preposition dan eating sebagai gerund. Kita tidak bisa menyebutnya hanya after eat, tetapi kita harus menambahkan partikel ing setelah kata eat. Jadi, after eating, I wash my hand. Ini yang dimaksud dengan gerund, an object of preposition. Yang ketiga yaitu an object of complement atau the complement of the sentence. Apa itu complement? Complement adalah pelengkap. Kalimat tidak akan lengkap apabila tidak ada pelengkap. Contohnya, my hobby is listening music. Misalkan kata listening music saya hilangkan, maka hanya my hobby is. Meskipun my hobby adalah subjek dan is adalah verb, ketika tidak ada listening music, maka memiliki makna yang tidak jelas atau belum sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis gerund yang nomor 3, yaitu gerund as modifier of the noun. Apa sih modifier itu? Modifier adalah penjelas. Penjelas untuk kata benda. Letaknya penjelas berada di sebelum kata benda. Mari kita lihat patternnya terlebih dahulu. Gerund plus noun, atau yang dimaksud dengan gerund ditambahkan dengan kata benda yang berfungsi untuk mengetahui fungsi dari benda itu tersendiri. Contoh, meeting room. Meeting room berarti kita dapat menyimpulkan bahwa meeting adalah gerund dan room adalah noun yang memiliki arti sebagai room for meeting untuk penjelasnya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu parking area. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa parking di sini sebagai gerund dan area sebagai noun yang memiliki
maksud, yaitu area for parking atau tempat untuk parkir. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa gerund adalah verb ing yang difungsikan sebagai kata benda atau noun. Dalam hal ini, saya menyampaikan 3 jenis gerund. Yang pertama yaitu gerund as subject atau gerund yang difungsikan sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Yang kedua yaitu gerund as object. Dalam gerund as object dibagi menjadi 3 bagian, yaitu an object of certain verb atau objek yang digunakan dalam kata kerja tertentu. Yang kedua yaitu an object of preposition atau kata hubung. Yang ketiga yaitu an object of complement atau objek yang digunakan untuk melengkapi kalimat. Yang terakhir yaitu gerund as modifier of the noun. Gerund of modifier di sini dimaksudkan sebagai penjelas dalam sebuah kalimat. I think that's all for my presentation. Please forgive me if I have any mistakes. Thank you for watching my video and see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.